Yes, hadir lagi dengan review final WEL. Yang namanya final, kita tahu semua final itu pasti awal-awal berhati-hati sampai satu gol terjadi baru seru. Oke. Dan nggak jauh beda dengan final ini. Hati-hati, MU turunkan satu DM, dan menurut gue tim terbaik MU ya begitu. Jadi 4-3-3 di depan, atau 4-2, bukan 4-2-1, 4-4-3-3, dengan dua attacking midfield, satu DM di tengah, terus Greenwood, Rashford, Cavani di depan. Ini yang tim terbaik MU, karena dengan kualitas MU lu nggak butuh bermain dengan 2 DM. Apalagi lawannya Villarreal yang bermain very direct atau banyak long ball pada saat counter ya. Jadi dua DM nggak perlu. Sebenarnya dari sisi line up gue setuju dengan Ole lah. Kalau dari line up, Villarreal bermain seperti biasa 4-4-2. Oke. Nah, tadi di DPI atau kemarin di DPI gue bilang ini gue nggak bisa prediksi gimana karena kedua-dua tim memiliki performa yang bumi dan langit bedanya. MU bisa bermain luar biasa, efektif, efisien, kayak menang lawan City, tapi kalah lawan Sheffield. Menang lawan rank 1, kalah rank 20. Inilah MU dibawa oleh MU dengan pemain hebatnya, nggak bisa konsisten karena mereka lebih mengandalkan skill individu, bukan sebuah sistem. Kalau lu ngandelin skill individu, satu, lu berharap nggak ada yang cedera, dan ini kasusnya di MU. Kenapa mereka bisa sering menang? Karena praktis yang dipakai pemain inti itu hanya 12, either Greenwood atau Fred yang cadangan, sekali-sekali Rashford, sekali-sekali Cavani. Praktis akhir-akhir ini 12 pemain ini yang digunakan sebagai starter. Nah, pada saat pemain depan lagi babuk kayak Rashford hancur mainnya, jelek banget. Sistemnya bermain, tapi karena sistemnya yang ngandelin pemain itu, ya terbukti malam ini salah satu contoh di mana akhir-akhir ini MU main jelek loh. Kalau 2 match lawan Leeds sama lawan terakhir itu kan cadangan semua yang main, sekali kalah sekali menang. Oke, kita lupakan karena pemain cadangan. Tapi lawan Fulham full inti turun, main dari situ udah jelek. Bahwa Ole harus mempertahankan kebugaran, iya, dan ketajaman. Jadi membangku cadangkan pemain untuk gue sih make sense. Tapi di sini kelihatan kelemahannya. Inilah yang selalu gue kritik. Bukan gue anti MU, gue bilang di bawah Ole ini MU nggak akan maju ke level lebih besar. Kalau orang bilang hanya rank means nothing. Rank itu artinya lu tergantung dari performa lawan-lawan lu gimana. Chelsea tahu sendiri pergantian pelatih, habis itu naik. Liverpool keteteran karena defense-nya, bukan di samping defense-nya cedera, depannya lagi bapuknya minta ampun. City juara. Nah, itulah kenapa MU berada di rank 4. Makanya gue bilang, jangan lu berpikir tahun lalu rank 2, tahun lalu rank 3, tahun ini rank 2, tahun depan rank 1. Ini bukan matematika, ini sepak bola. Dan gue juga ngeliat mau datengin berapa pemain pun paling ada di bench untuk memperkuat bench. Tapi pemain intinya ya pemain kayak pelapis itu butuh, MU butuh striker. Karena lu nggak bisa ngandelin Cavani terus. Di samping this guy udah 36 kalau nggak salah ya, rentan cedera. Dan dia cetak gol, oke. Cuman ya nggak bisa terlalu nggak bisa terlalu diandalkan juga. Makanya daripada seorang winger, Sancho dan lain-lain, mending beli seorang striker, karena posisi ini sangat penting. Nah, pada saat Cavani nggak terlalu on fire ya, mau siapa lagi? Bruno juga nggak kelihatan sama sekali. Sebenarnya pemain depan ya Greenwood bekerja keras, tapi 90 menit nyaris nggak ada peluang. Ini gue bacain statistiknya dari Opta ya.
Total shot Villarreal 12, MU 14, beda tipis. Chances created Villarreal 11, MU 10. Gue nggak ngerti yang disebut chances created apa, karena gue nggak ngeliat big chance, dan ternyata big chance yang 1-1. Nih, ini yang menyedihkan. Shot on target Villarreal 1 terjadi 1 gol, MU 2 dapat 1 gol. Shot on target segitu. Shot off target 7-7. Block shot 4-5. Villarreal itu sama kayak MU, ups and down, itu ranking 7 di La Liga loh. Kalau Villarreal memang kayak gini, ranking 7 paham. MU itu rank 2. Maka dari itu, rank 2 di IPL yang sangat ketat nggak begitu pengaruh, kelihatan hari ini. Villarreal gue nonton lawan Barca, lawan Madrid, keren banget mainnya. Lawan Arsenal di leg pertama bagus banget, beruntung Arsenal cuma kalah 2-1. Leg kedua Arsenal yang kurang beruntung, harusnya 2-3-0 bisa kalau ada sedikit keberuntungan. But that's football, inilah Villarreal. Villarreal tadi gak kelihatan sama sekali. Tadi dulu gue bacain statistiknya, di luar 1 gol itu gak ada lagi, nothing. Yang gue juga tidak habis pikir yang dilakukan oleh, nih, bentar kita lihat line up. Villarreal memasukkan pemain di menit 60, Coquelin, 77, 88. 77 2 pemain, 88 2 pemain. Artinya extra time 30 menit sama beberapa 3 pemain, ada 50 menit total. 3 pemain itu lebih fresh dari pemain MU. MU masukin pemain menit 100, Fred gantiin Greenwood menit 100. Menit 116, tinggal 4 menit baru Tuan Sebek sama Daniel James. Tinggal menit 116 loh. Menit 120 udah hampir selesai. Extra time doang, Teles sama Mata. I mean, lu kenapa tidak memasukkan pemain lebih fresh? Kalau Villarreal formnya lagi bagus dikit, terutama menjelang babak extra time, dengan 5 pemain yang lebih fresh, harusnya bisa lebih cetak gol. Cuman yang jadi masalah ya gitu, kualitasnya ini. Villarreal tadi pegang bola lebih dari 7 detik nggak bisa. Jelek banget mainnya. Pada saat 1-0, nih gue tweet, semoga ada gol cepat, semoga MU lebih agresif. Dan MU lebih agresif pada saat ketinggalan. Tapi they don't create anything. Kalau crossingnya nggak sampai, passingnya lambat. Kalau crossingnya sampai, ujungnya balik ke belakang lagi, karena Wan-Bissaka nggak ada yang ngedukung. Greenwood terlalu main ke tengah. Bruno Fernandes nggak kelihatan. Pogba ya so-so. Jadi dari dua-dua tim nggak ada satu yang main bagus, satu pun nggak ada. Standar semua. Dibilang jelek, ya kalau bilang jelek mungkin Rashford gila jelek banget mainnya. Tapi this is not enough. Dan ini kita bicara lawannya Villarreal. Ini yang gue bilang. Dan kalau MU kan gue kritik langsung, oh gue Arsenal benci MU apa. Nggak ada urusannya. Ini yang gue selalu, dengan pemain yang mereka miliki, yang dimiliki oleh, harusnya gue bilang nggak bilang juara, tapi lebih bisa bersaing dengan City. Bukan kayak sekarang berapa 12 poin atau berapa poin. Karena sistemnya nggak ada. Kalau bilang proses, gue nggak ngerti. Kardus ini ngerti artinya proses nggak ya? Proses itu kelihatan dari progres. Oke? Lu lihat sebelum Bruno datang, sistemnya sama. Ya main Pereira sama Lingard, nggak jalan sama sekali. Bruno masuk, baru sistemnya jalan. Artinya Ole nggak punya sistem lain. Ya gitu-gitu aja yang dimainin. Sekali-sekali ganti. Lu ganti line up bukan berarti lu punya strategi berbeda, enggak. Lu mencoba strategi berbeda itu berjalan kalau lu terapkan strategi yang berbeda, itu bisa dibilang berjalan kalau pemain lu bisa menerapkan strategi yang diingin. Perbedaan strategi ini kan enggak. Kalau ketinggalan apa ya, masukin pemain dirubah dengan 3 back, dengan jadi kalau sana ketinggalan tinggal 10 menit jadi bukan 4 penyerang jadi 5 penyerang. Itu udah pragmatis, itu bukan kayak taktik. Dan ini udah berkali-kali gue bilang. Tapi ya karena dapet
gol jatuh dari langit, dapat penalti, dapat apa, seolah-olah hebat. Enggak, gue tidak melihat progress at all di bawah Ole, sama sekali nggak percaya. Kita lihat MU beruntungnya satu, nyaris nggak ada pemain inti yang cedera. Baru Maguire tadi, berapa match ini nyaris tidak ada pemain inti yang cedera, beda dengan tim-tim lain. Kita lihat kalau tahun depan ada Bruno, Maguire sama Pogba cedera aja, selesai itu barang. Ya, jadi inilah kritikan gue, bukan karena gue benci atau apa, karena gue melihat MU bisa bermain lebih bagus kalau pelatihnya lebih kaya taktik. Sampai penalti ya, penalti it happens. Kesian De Gea juga, karena tugas dia sebenarnya nahan bola bukan cetak gol. Tapi ya this is football, Ruli bisa cetak gol, dia enggak. Untung-untungan, cuman ya 4 tahun MU nggak dapat piala Ciki pun nggak dapat, dan Ole masih nunggu piala pertamanya. Kita lihat kapan yang gimana. Oke, thanks for watching.